Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Terima kasih dan وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan berkat izin dan rahmat Allah, sampai detik hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah berkumpul di ruangan yang mulia ini, tempat kita menimba ilmu pengetahuan. Jadi sekarang kita ini sedang menempuh suatu jalan yang jalan itu menuju surganya Allah. Qala Rasulullah, baginda Rasul bersabda, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang menempuh suatu jalan untuk menambah, mencari ilmu pengetahuan, sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah, Allah bentangkan jalan baginya menuju surga. Amin ya Rabbal Alamin. Kita berhenti ketika pertama. Ya, kita doakan selamat jalan maut yang sedang lewat tadi. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu wakil, bapak wakil, ibu, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, majelis guru, karyawan dan karyawati, seterusnya para generasi muda. Yang mohon maaf, kita muslim semua kan? Muslim semua? Ada satu datang? Ada tak? Afwan ya, mohon maaf. Yang mana dia? Oh, ada, antum? Bukan dia? Muslim kan? Mohon maaf. Dan pada umumnya keluarga besar SMK Pratama Padang rahimakumullah. Dalam waktu yang relatif singkat ini, memang seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita tadi, memang tidak banyak yang melaksanakan kegiatan peringatan Maulid Nabi. Nah, kita ambil dulu agar tidak simpang siur. Mungkin para adik-adik remaja yang aktif dengan teknologi, yang aktif dengan WA, Facebook, Twitter, dan segala macamnya, itu karena ada perbedaan pendapat yang ada di media itu. Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan boleh. Nah, kita dudukkan permasalahan itu agar umat itu lebih paham. Maulid itu maknanya adalah hari kelahiran. Apa maulid? Hari kelahiran. Kalau memperingati Maulid Nabi, berarti memperingati hari kelahiran Nabi. Satu. Yang kedua, ada maulud. Jadi kalau ada orang bilang maulid, enggak, maulid. Nah, pasti tegang gitu tuh. Maulud itu artinya bayi atau anak yang dilahirkan. Ada enggak bayi yang lahir di kala itu? Ada enggak? Ayo jawab, ada enggak lahir yang bayi di saat itu? Ada. Siapa yang lahir? Nabi. Baginda Rasul Nabi Muhammad. Jelas enggak hari beliau lahir? Jelas. Dikirain tadi tampil nyanyi itu, kan ada itu. Mari baca salawat Nabi agar kita semua mendapat syafaatnya. Kan ada nyanyi itu tuh.
Ibu-ibu lama-lama dulu ada tuh. 12 Rabiul Awal. Terus jatuh pada hari Isnin Nabi Muhammad lahir. Begitulah seterusnya. Saya bukan bintang qasidah, tetapi dikit-dikit tahu aja. Artinya apa? Jelas hari kelahiran beliau, jelas yang dilahirkan. Jadi kalau peringatan Maulid Nabi memperingati hari kelahiran Nabi. Kalau Maulud Nabi berarti bayi atau anak memperingati Rasulullah SAW itu yang dilahirkan. Dan itu tidak ada yang bid'ah. Karena ada yang menyalahkan. Oh, Maulid itu bid'ah. Kata siapa? Tidak ada hukum di sana. Antum hari apa lahirnya? Masih ingat? Hari apa lahirnya? Senin. Hari Senin. Apa hukumnya hari Senin lahir? Nggak ada hukumnya, betul itu. Itu sunatullah. Mau hari Senin, Selasa, hari Jumat, siang, malam, pagi, sore, itu serah Allah. Nggak urusan awak itu dong. Kok kalau iyalah itu kan? Karena gini lagi direncanakan lo bagai. Ingin tanggal sekian jam itu di itu. Nah, tidak dia sih kok. Jadi artinya apa? Maulid dan maulud tidak harus dipersoalkan. Yang penting semua itu memang benar-benar terjadi. Agar umat lebih mengetahui, lebih memahami, jangan kita ribut masalah hal yang seperti itu juga. Karena ada dua firqah itu perbedaan. Ada yang menyalahkan, ada yang menerima. Tapi kalau kita peringatan Maulid, awak gue organ tunggal, minuman-minuman kare, biduan-biduan yang maksiat, atau perbuatan-perbuatan amoral lainnya, itu salah. Buat meja judi, ya salah. Indah bana itu Maulid salah ya tuh. Tapi kalau dibuka sirah nabawiyah, sejarah kelahiran Rasul, perjuangan Rasul, bagaimana bumi ini merindukan Rasul. Bahkan Rasulullah itu bukan hanya dunia, tetapi sampai ke akhirat, itu tidak bisa dimainkan itu. Bahkan di dalam kitab Tauhid dijelaskan, laula, jikalau bukanlah karena engkau ya Muhammad, aku tidak akan ciptakan dunia dan isinya, kata Allah. Coba itu. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak akan ciptakan dunia dan isinya. Jadi kehebatan baginda Rasul itu tidak ada tandingannya. Tidak ada tandingannya. Makanya ada seorang barat yang menulis sebuah buku karyanya. Pertama sekali itu yang hebat itu adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awal Islam itu hanya 4 orang yang ikut beliau. Beliau mengikrarkan, menyampaikan beliau Rasul, beliau Nabi. 4 orang cuman. Tapi bagaimana akhir ini? Seluruh dunia orang tahu siapa Rasulullah itu. Itulah yang sekarang oleh musuh-musuh Allah, musuh-musuh agama Islam yang berusaha untuk menghilangkan cahaya Islam itu. Jadi kita doakan saudara kita yang mati ditembak itu, terjadi di Paris, Prancis itu ya Pak Kepala. Coba bayangkan, Rasulullah begitu mulia, agungnya, dikatakan seorang teroris, digambar karikatur, di atas kepalanya ada bom, berarti kemana-mana dalam membawa bom. Dipenggal lehernya oleh muridnya, oleh siswanya, ditembak dia, syahid itu. Bapak komentar itu di media itu. Kalau ingin lihat di Facebook nanti Buya Herman Tanjung atau di YouTube, silakan. Artinya apa? Bahwa agar dunia itu tahu, tidak seperti itu. Islam itu tidak seperti itu. Bahkan saking hebatnya baginda Rasul itu, apa semuanya? Saking hebatnya, apa kata Allah? Aku tidak akan disebut oleh hambaku kalau nama engkau tidak terbawa ya Muhammad. Dalam apa itu? Dalam namaku tidak akan disebut oleh hambaku, kata Allah, kalau tidak terbawa namamu ya Rasulullah, ya Muhammad. Dalam apa itu?
dalam syahadat. Hebat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi syahadat itu tidak sah kalau hanya ke Allah saja, harus keduanya. Tidak diterima syahadat seseorang kalau hanya ke Rasul saja, harus keduanya. Apalagi kalau dirubah, tidak boleh. Jadi ternyata baginda Rasul itu sangat agung dan mulia. Belum lahir beliau, belum lahir ke dunia ini, para nabi dan Rasul sudah mendambakan. Bahkan Nabi Musa, andaikan aku hidup di zaman nanti Muhammad, aku akan bersedia menjadi pengikutnya. Begitu beliau menyampaikan. Berapa ribu tahun itu? Nabi Isa saja 600 tahun lebih itu mengakui bahwa ada nanti akan muncul, akan datang, akan diutus Rasul sesudahku. Begitu kata beliau. Itulah Ahmad. Jadi artinya apa? Bahwa ternyata Rasulullah itu adalah segala-galanya. Sekarang ada mutiara yang terpendam yang dimiliki oleh Rasul, disebarkan kepada umat, dan ternyata mutiara itu terabaikan, dihilangkan, malahan tidak mau memakainya sama sekali. Mudah-mudahan kita umat Islam, wabil khusus manusia seluruhnya, karena Rasulullah itu bukan hanya untuk umat Islam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ingat itu. Dan tidak aku mengutus engkau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Alam itu ada alam dunia, ada alam akhirat. Sampai ke akhirat pun itu nanti akan ada kita bersangkut paut berhubungan dengan baginda Rasul. Itu namanya syafaat. Orang tidak akan tahu, tidak akan kenal dengan Nabi Muhammad kalau tidak acok dibaca sejarah, tidak dibuka-buka, tidak diulang-ulang. Contoh, bertanya Cik, ini yang di depan ini apa namanya? Pinjam sebentar. Ini, ya, boleh? Boleh. Minta. Awak lagi sayang kafe kok? Ndak. Hah? Lain kan? Sekali barajam membuka handphone kok. Sekali saya. Soalnya doa. Dibuka HP kok, mencari WA, mencari Facebook sekali berahwa. Sekali sejam, sekali sehari, atau sekali 5 menit, atau ndak tetong kali lo dalam semini itu dong. Saking ado, saking sayangnya, saking cintanya kita. Ini baru buatan manusia. Coba para generasi Islam, remaja-remaja Islam, ini kan buatan orang Yahudi itu. YouTube, Twitter, Facebook, WA, Instagram, itu kan buatan-buatan teknologi yang sudah ada. Coba sarana prasarana itu manfaatkan untuk ladang dakwah bagi kita, bahwa ternyata Islam itu adalah hebat. Kenapa? Semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan. Walaupun jari jemari hawa mengetik di situ, akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hati-hati, sangat hati-hati. Jadi hal-hal yang kecil itu sudah ada sarananya, tinggal kita bagaimana. Di zaman Rasul itu kan tidak ada, nah sekarang sudah ada. Coba posting, berikan, kabarkan kepada dunia bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin, bahwa Islam itu adalah sesuatu yang sangat baik, ramah, bermanfaat. Siang nangkap itu ya. Setidaknya ada beberapa hal sifat Rasul dan kita sudah hafal yang sering terabaikan bagi kita, khususnya umat Islam, umumnya manusia. Yang pertama, sifat Nabi yang terkenal itu adalah
Sidik. Akhlak bagian dari sana. Sebenarnya sifat Nabi itu banyak, tapi yang hebat, yang teragung, yang terkenal itu adalah 4 setidaknya. Satu adalah sidik. Apa artinya sidik? Arti sidik adalah bukan hanya benar, selalu benar, baik dalam perkataan ataupun perbuatan. Ingat itu, selalu benar. Awak talambe ditanya oleh Pak Guru, kama tadi baru tipu baru Pak, padahal awak dari Kadai. Itu tidak benar itu. Lebih baik jujur. Kan ada orang mengatakan jujur, mujur. Begitu ya. Ternyata sifat sidik, jujur itu sangat menentukan. Ada dulu di zaman Rasulullah riwayat menjelaskan, ya Muhammad, Yahudi, ya saya mau masuk Islam. Terus, tapi perbuatan saya tidak bisa ditinggalkan. Apa itu? Hobinya adalah membunuh. Membunuh itu dosa besar. Iya, dosa besar itu. Tanpa hak. Apalagi berzina. Apalagi menodong, merampok, perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Minuman khamar. Jadi seluruh yang dilarang itu jangan jual. Terus itu aja yang Rasul. Udah ya, udah. Saya minta satu kata Rasul. Apa itu? Engkau harus jujur. Hah? Jujur. Oh, lasuh itu. Jujur itu murah itu. Tidak sadar, dia berangkat. Angkat dia. Pas suatu ketika dia mau membunuh, lakukan perbuatan dosa lainnya. Sadar dia. Astagfirullah. Nanti kalau saya ditanya oleh Rasul di hadapan sahabat yang lain, kan saya harus jujur. Tidak boleh bohong. Nggak jadi lah. Nggak jadi dia berbuat itu. Gara-gara jujur. Jadi begitu hebatnya jujur itu. Ingin melakukan merampok, perbuatan minuman keras, perbuatan-perbuatan lainnya. Tak kala ditanya nanti oleh Rasul, saya kan harus jujur. Berhenti di itu. Kalau jujur itu, benar itu, sidik itu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, insya Allah aman negara ini. Tidak ada. Tidak akan terjadi korupsi, tidak akan terjadi maling. Tinggal HP awak di sekolah, balik awak besok pagi lihat pasti ada. Ditanya kepada mungkin pengawas sekolah ataupun yang penjaga sekolah, Pak ada nampak handphone nombor situ, tuh Pak Selamian situ, pasti masuk kok. Akhirnya jangan handphone awak tinggal ya. Bagi kira-kira, nggak usah tinggal handphone tuh. Lah dalam saku awak nyekar awaknya juga awak. Sedang sholat, sedang sembahyang, hilang juga. Makanya sering kita dengar di masjid-masjid itu, tas tolong taruh di depan. Kendaraan bermotor dikunci ganda. Kenapa? Jujur itu tidak ada lagi. Sidik itu hanya masih ngaku Islam tuh, mengasihi umat kepada Rasul. Padahal kebaikan sifat-sifat Rasul tidak diamalkan lagi. Nah, makanya sangat penting. Oke, dengan jujur, adik-adik perempuan, coba angkat tangan yang pakai jilbab sekolah. Tangan, seorang. Ya, yang perempuan, laki-laki tidak usah. Bisa pakai laki pakai jilbab. Yang perempuan yang pakai jilbab sekolah, angkat tangan. Itu yang ditanya. Angkat tangan, malaikat catat itu. 1, 2, 3, 4 masalah lahir. Alhamdulillah, aku syukur lah kalian tuh. Yang lain pakai jilbab, barale, pakai barale. Cie, 2, 3 hilang, mulai hilang. Enggak, jujur tadi. Enggak usah bohong.
Karena diketahui itu, alhamdulillah lebih kurang 90% lah. Yang lain pakai jilbab kagak dai. Oh mama tak tolong, nak tolong mama belian gulu kagak dai itu lah. Lagi jilbab kagak dai ketangan. 1, 2, 3, 4 orang. Lain pakai jilbab di rumah. Alhamdulillah tak satu pun. Oke, pertanyaannya, hukum menutup aurat bagi perempuan wajib, haram, sunnah, makruh, mubah? Iya, je. Cia. Jawab. Wajib. Yang dikasih wajib. Apa aku bilang-bilang tuh beri bilangin apa? Bukan. Itu penekanan namanya itu. Agar nanti saya tidak disiksa nanti di akhirat ditanya, "Hei mantan jual, mau ikut pengajian di Pratama, bak ndak masalah akhlak diperbaiki?" Oh iya. Coba. Yang dikasih wajib. Kalau di kerajuan berpahala insya Allah. Kalau ditinggal badoso gadang. Mulai melangkah dari rumah, turun dari janjang, pai sekolah, pai warale, pai kapasa, pai kamah saja. Menutup aurat sampai babaliak pulang, sepanjang itu antum dalam keadaan berbuat kebaik. Alhamdulillah. Hebat dalam Islam tuh. Tapi ingat sebaliknya, membuka aurat, tidak pakai jilbab doh. Mulai melangkah dari rumah, turun dari janjang, barangke pai sekolah, pai ke pasar, pai ke kedai, pai ke tempat ulang tahun kawan. Ulang tahun soalnya tidak boleh doh. Pai ke mana saja. Membuka aurat sepanjang itu sampai balik pulang dalam keadaan berbuat dosa. Soalnya. Kalau antum ingin lihat dalam Al-Quran surah An-Nur 31, Al-Ahzab 59. Itu pesan Allah. Pesan Allah ke Nabi menyampaikan kepada Qul ya ayyuhan Nabi, hai Nabi, katakanlah li azwajikum, kepada istri-istrimu, wa banatikum, anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, wanita-wanita orang yang beriman. Ini kepada bapak-bapak, ibu-ibu, awak yang punya anak gadis, anak padusi, anak perempuan. Padusi kalau di Minangkabau perempuan, tolong sekali lagi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ada dayus namanya itu. Dayus itu artinya membiarkan maksiat berada dalam rumah tangga. Salah satunya itu anak dibiarkan, anak gadis dibiarkan membuka aurat tanpa teguran dari orang tua. Jadi apa pesan Allah di situ? Tata cara memakai jilbab itu, yudnina alaihinna min jalabihinna. Itu teknis itu. Silakan Bapak Ibu cek di dalam Al-Ahzab 59. Itu ambo salah loh. Itu firman Allah, pesan Allah ke Nabi. Sekarang Nabi tidak ada lagi. Yang menyampaikan siapa? Ulama. Karena ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris, bukan ahli waris. Nah, kita sering sampaikan itu. Ahli waris dengan pewaris beda. Kalau ahli waris meninggal, doa, ini ahli waris doa, istri ahli waris doa, anak. Tapi kalau pewaris yang melanjutkan perjuangan risalah, menyampaikan kebenaran. Jadi guru-guru sampaikan anak didik awak di rumah guru sampaikan anak awak. Hendaklah mereka yudnina alaihinna min jalabihinna. Nah, itu tata caranya. Mengulurkan jilbab, apa namanya itu? Jilbabnya ke dada mereka. Mohon maaf, enggak bakal BR sama dia tuh. Kalau Bapak Ibu, adik-adik pada remaja ingin tahu, ada sebuah kitab yang menjelaskan tata cara memakai busana dalam kacamata Islam. Ada 8 bentuknya itu judulnya kecil kitabnya, nama bukunya Kudung Gaul. Nah, tengok di sana tuh, ada dalil sahihnya di sana itu. 1, pakaiannya harus tebal, tidak boleh tipis. Yang kedua, longgar, tidak samping. Ada 8 itu bentuknya. Artinya apa? Itu dalam rangka kita mencontoh kepada Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dulu
Zainab binti Abu Bakar, tak kala dia sudah datang, kalau perempuan ala datang tanda-tanda dewasa, apa namanya? Hah? Haid, apa? Haid, ya. Menstruasi, nanti intinya tuh. Bukan mencret ya. Kalau mencret itu lain jadi gitu. Menstruasi dia. Apa? Tak kala itu datang ke rumah Rasul, Asma belum menutup aurat. Ditegur oleh Rasul, Asma, kalau wanita telah balik dan berakal, anak gadis itu, maka jangan terbuka auratnya kecuali ini dan ini, kata Rasul. Ini dan ini itu artinya muka dan telapak tangan. Balari Asma pulang nyocabi kain panjangnya itu, nyosarangan kakak, kawadan bukangan enggak, nyokaruangan beli itu, nyotutupi. Begitu benar dalam aturan syariat agama itu. Jadi kalau ada kita sebagai umat pengikut setia kepada Rasul dalam pandangan kita, coba jangan tanggung-tanggung mengikuti terhadap agama itu sendiri. Jadi makanya penting bagi kita diamalkan, bukan hanya sekedar tahu. Kalau yang tahu banyak, anak TK itulah tahu tuh sidik. Tapi pelaksanaan dalam kehidupan itu sangat penting sekali. Jujur terhadap guru, jujur kepada kepala sekolah, jujur kepada kawan. Kalau ada pensil kawan talata, jangan sampai hilang salamean. Iku kadang-kadang pensil pena dalam tas awak hilang juga, dalam tas hilang juga. Sandal lah dirapin lo tuh hilang juga. Karena yang tamakan pengajian ustaz isi ambil ranca-ranca tinggalan guru gitu. Sebenarnya ranca-ranca itu bukan sandal yang gede biak doh, sepatu orang doh, ilmu. Gitu. Jadi makanya penting bagi kita diamalkan. Jadi kalau tidak diamalkan itu sama dengan sesuatu hal nanti tidak ada manfaatnya. Jadi itu satu, jujur sangat penting sekali. Ya terhadap orang tua, terhadap siapa saja, ditampik karajo dan lain-lain sebagainya, maka jujur itu insya Allah akan membawa kepada surga. Karena Rasul menyatakan seperti itu. Termasuk dalam hal masih kategori jujur dalam seluruh aktivitas kehidupan sehari-hari. Makanya kita jalankan. Hidup itu sebenarnya tidak susah, tetapi bagaimana kita tetap di atas aturan Allah dan Rasul. Yang kedua adalah amanah. Apa itu arti amanah? Dipercayai. Kalau ada amanah guru, lakukan lelok. Nah, gue PE di rumah yo, iya bu. Ya besok di sekolah ya gue balik ya. Itu udah amanah nama itu. Kalau di rumah ya di rumah. Sekolah di sekolah. Bahwa itu nanti ya bu, lupuh bu. Dengan mudahnya. Coba berusaha dengan semaksimal mungkin. Amanah penting. Karena amanah itu tidak boleh disia-siakan. Tidak boleh disia-siakan. Apalagi nana bapak semuanya, para remaja, putra dan putri, sawantalai, kalau Allah takdirkan, Allah izinkan, belum tentu nasib kalian tuh, nasib awak tuh, kadang-kadang kami SMA aja loh, bini sampai SMA nya lah punya suami. Kalau tidak ada kita masa depan dalam tataran agama, itu kan rumit. Sangat rumit sekali itu. Rasulullah itu dalam sejarah, dalam sirah, rumah beliau itu ya tidur di atas kelapa kurma. Tahu salah jago lale, jago lalok berjajah di sebuah. Berjajah. Minum sebelum berangkat kerja itu 1 potong roti, kadang-kadang kurma seteguk ataupun segelas air zam-zam. Berangkat beliau kerja. Pagi, kadang pulang malam. Artinya apa? Masih muncul di mulut beliau, baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Padahal istri Rasul itu berapa orang? Yang satu awak berapa orang? Istri Rasulullah. Yang satu awak saya tidak tahu dah. Itu tidak cukup ya. Satu. Yang lain? Ibu-ibu, berapa orang istri Rasulullah itu yang ibu yang tahu? Tidak tahu dah. Pak Kepala sama Le itu Yang lain? Ya. Pak, berapa orang Pak? Yang satu Bapak aja lah.
Balimo. Berapa? Silakan lihat di dalam kitab Purnama Para Madinah, istri Rasulullah itu adalah 15. Tapi ingat, makanya di sana orang Yahudi bermain. Wah, Nabi Muhammad itu moto keranjang. Kata siapa? Ternyata yang dinikahi oleh Rasul itu dengan izin Allah, yang gadis hanya satu. Siapa itu? Aisyah. Umur berapa Rasulullah nikah dengan Aisyah? 9. Yang lain? Berapa? 9. Yang lain? 10. Yang lain? Umur 6 tahun. Umur 6 tahun beliau nikah. Tapi saat itu beliau masih kecil, kanak-kanak. Aisyah ini belum datang balik dan berakal sehat sempurna, datang menstruasi. Maka sampai 9 tahun baru beliau itu datang bulannya. Jadi 6 sampai 9 berapa tahun menunggu? Sabar. 3 tahun menunggu bukan hal yang sebentar doh. Iko 5 menit nunggu panik gue. Contoh itulah. Artinya apa? Ternyata Rasulullah itu menyelamatkan wahyu izin Allah. Ya Muhammad, tuh sudah gugur suaminya di medan perang, nikahi dia. Izin Allah itu, siapa yang sempat nikah dengan baginda Rasul dijamin balambin masuk surga. Semua ibu balambin masuk surga. Artinya apa? Begitu istri-istri yang solehah. Nah, maka berusahalah menjadi istri yang solehah. Tidak mau amin dah usaha. Amin usaha dah mamu belajar. Dalam Al-Quran sudah ada. Kalau ingin menjadi suami soleh, maka jodohnya istri solehah. Mukmin, mukminat, solehin, solehat, soimin, soimat, sodikin, sodikat, kafirin ya kafirat. Sudah ada jodohnya. Maka berusaha. Soimin itu artinya laki-laki yang rajin puasa, perempuan yang rajin puasa, jodohnya sudah ada dalam diatur oleh Allah. Berusaha dari kini kok. Makanya kok ingin mencari jodoh itu nantinya ya laki-laki. Ini kok hak awak soalnya laki-laki wah, hak awak lah. Tunkihul mar'ah li arba'in. Nikailah perempuan itu 4. Syaratnya harus selesai ya dong. Harus selesai ngecil tak gaji. 4 syaratnya. 1, lijamaliha, kecantikannya. Itu para lu. Akhlak. Cantik dulu. Kenapa? Akhlak luar dalam cantiknya itu. Ya ponten-ponten 6 sangat kate lah gitu. Ya kalau ndak beko, awak pergi barale di boke undangan di Binisianu bentuk kapunduang semua. CMAS nanti boh beko. Tapi jangan cawan lo. Undi bantuan meminit lo aku mah. Enggak boleh. Yang sederhana lah gitu lah. Jadi lijamaliha, kecantikan. Kalau laki-laki ya kegagahannya lah. Jadi ngegah itu. Akhlaknya gitu. Orangnya ya juga. Yang kedua, yaitunya 5 liha hartoe. Perlu. Ya. Perlu, baindah lah. Pakai duit. Ya. Nggak, memang di Makassar cinta tuh. Mau dari hari ke hari itu cinta panjang saya. Nggak mau dia. Tuh kok bah, paling apa cinta ya. Atau bisa aja kalau pagi cinta ya. Makassar cinta itu dia bang, gitu kan? Baik kerja kadena, makanya banyak istri mau usia laki, oke, suaminya. Kenapa? Nggak mau cialah itu. Makanya penting cari 5 lihat. Kenapa? Ingat, Rasulullah itu menikah umur berapa? Pertama kali? 25 tahun. Sadang muda tanggung bro. Wala. Tadi itu 25 tadi ya. Nah, tuh, alhamdulillah. Ya. Sudah kau begini ya. Pertama yang jadi enggak ada. 25 tahun. Nikah dengan siapa pertama kali istri beliau? Khadijah. Umur berapa Ibu? Umur Khadijah 40 tahun.
40 tahun itu ya lumayan lah itu kan. 40 tahun. Ya, antum cari aja lah ibu-ibu yang 40 tahun. Kenapa? Saat itu Khadijah gadis atau janda? Engkau masih gadis. Enggak usah lanjutin dulu. Lanjutin surah. Gadis atau janda? Janda. Udah 2 kali. Dua kali beliau menikah itu. Kenapa Rasulullah mau? Kenapa? Salah satu adalah Khadijah orang yang hartawan. Orang kaya Melinda yang terkaya di saat itu di Arab. Anak dagang beliau banyak, harta banyak, perusahaan ada, usaha ada. Itu salah satunya. Tapi ingat, bukan itu yang ada bagi diri Khadijah. Ternyata Khadijah adalah orang yang sangat darmawanita. Kalau laki-laki darmawan, kalau bersih darmawanita, darmawati. Nah, gitulah. Kenapa? Di akhir hayat beliau menyampaikan, ya Rasulullah, andaikan habis harta hambaku nanti untuk mensyiarkan Islam, kata Khadijah, untuk dakwah Islam, nyampang amboh meninggal, kali kuburan amboh itu ambil tulang-tulangnya, jadikan ke jembatan demi tegaknya agama Islam. Nah, itu nan Khadijah nan sawana itu. Mudah-mudahan ibu-ibu siko menjadi Khadijah dah saudara. Yo sao, amin tak mau dah. Sao. Kau amin tapi mencekik mau dah kan. Minta sumbang saya masih dia dah. Semangat sumbang tu. Hati-hati. Jadi sangat penting seperti itu. Artinya apa? Bahwa itu adalah salah satu kita mencerminkan mengikuti cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi baginda Rasul itu semuanya yang beliau lakukan adalah atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amanah sangat penting sekali, sangat penting sekali. Amanah orang tua. Makanya sholat jangan diabaikan. Nana bapak semuanya testimoni dulu. Sholat barawakatu sehari semalam. Untuk kalau duduk di muka ada saya dia pak akan ditanya 5, 1 subuh 2 asar zuhur 3 asar 4 maghrib 5 isya 6 subuh 7 ya balik sudah ya sudah. Oke, lain salat subuh tadi. Tuh, jujur namanya itu. Lain salat subuh tadi. Enggak lah. Mantap itu. Bagus itu. Kedepannya salat lagi ya. Coba dengan jujur. Yang lain salat subuh.